Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, berdasarkan laporan terbaru dari Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, lebih dari 60 orang warga Tiongkok diperas dan dipungli oleh oknum kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta senilai lebih dari 32 juta rupiah. Imbasnya 30 pejabat kantor imigrasi Suta telah dicopot. Nah, apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Sebenarnya sih saya rasa cara pencegahannya ya tinggal dipasang kamera gitu sama misalnya ada mikrofon gitu. Jadi kalau misalnya ada apa suap atau apa kan udah kerekam semua, itu sebenarnya bisa sih istilahnya kalau mau dibikin pencegahan gitu ya, karena kalau misalnya cuma dipecat ya sama aja sih, ntar ada lagi pengganti yang baru yang sama aja gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada tindakan pencegahannya. Dan ini kan ada nih, saya nonton di Netflix ya, ada sih, tapi kemungkinan kan bisa terjadi ya. Jadi ada yang mau bawa keluar misalnya senjata nuklir atau senjata biologis gitu ya. Jadi dia paksa petugasnya itu agar dilewatin gitu loh. Kalau di scan itu kelihatan tuh, dia ada benda-benda yang mereka canggih alatnya, dia bisa tahu itu apa. Tapi di sandera istilahnya keluarganya atau apanya, jadi biar bisa dilewatin. Jadi kalau ada sistem kayak video atau ada suara dan video kan bisa ketahuan loh bahwa ini petugasnya ini lagi diancam gitu loh. Atau petugasnya minta duit. Sebenarnya bisa aja, cuma kenapa nggak dilakukan sih juga nggak ngerti deh. Pertama, kita sebagai orang-orang yang umumnya bergerak di bidang swasta ya, mau pengusaha maupun pegawai swasta, kita semua bekerja keras ya. Bekerja keras mau itu yang jasa maupun produksi, itu berusaha keras bagaimana mendatangkan orang-orang, apakah itu untuk berbisnis di sini, apakah itu untuk membeli barang kita, apakah mereka mau berwisata dan sebagainya. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh orang-orang imigrasi, petugas imigrasi yang adalah petugas negara yang dibayar oleh negara, mau COVID, mau ekonomi turun, gaji mereka tetap, tapi mereka melakukan hal yang seperti ini yang merusak upaya masyarakat terutama swasta untuk bisa menjual lebih banyak untuk meningkatkan ekonomi, membantu negara ini, membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf kehidupan, itu jadi sia-sia. Yang pertama. Yang kedua, apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk menggenjot 5% lah, 8% lah, terserah ya, itu jadi sia-sia. Pemerintah harus memberikan informasi, saya tidak akan mengulangi, saya sudah menindak, saya sudah, dan seterusnya. Habis waktu, pikiran, tenaga. Oleh karena itu memang sejak awal waktu itu 100 hari pemerintah Prabowo yang dilakukan penegakan hukum. Orang-orang seperti ini bukan cuma ditindak, dipindah, enggak, dipecat, dihukum, dimiskinkan. Karena ini merugikan negara. Negara itu bisa pemerintah, bisa rakyat. Ya, itu dari sisi dalam negeri. Dari sisi luar negeri, semua orang di dunia tahu akhirnya, ya, ini akan bertambah. Indonesia gampang. Kamu kalau korupsi 1T, kasih aja suap 100M. Siapa? Polisi? Kamu masih cuan berapa? 900M. Untuk katakanlah kamu modal 100M juga, masih ada 800M. Kamu bebas. Ya, akibatnya apa? Indonesia itu dipandang sebelah mata. Percuma Prabowo capek-capek keliling dunia gini, tapi aparat yang seperti ini tidak dihukum. Dihukum, masuk penjara, dimiskinkan. Kenapa tidak meniru Cina? Ya, orang-orang seperti ini hukum seumur hidup.
Tapi orang-orang yang kelaparan, ya karena kelaparan kemudian dia mencuri hal yang kecil-kecil, dihukumnya jauh lebih berat. Ya, memang seperti saya katakan ya, hukum siapa yang duluan, hakim dibereskan. Ya, siapa aja itu? Ya, penegak hukumnya siapa? Hakim, jaksa, polisi, KPK. Oke. Ya kalau enggak ya muter-muter terus gini aja. Kasus case by case akan muncul lagi. Capek. Ya, kita semua yang nggak pernah dapat, katakan ya, nggak pernah dapat bagian dari duitnya pemerintah lah ya, pembangunan dan sebagainya, kita pun juga akhirnya lama-lama capek, lelah. Banyak sekali yang saya rasa ya, orang-orang yang pinter, orang-orang yang merasa punya potensi tapi ternyata jadi sia-sia di sini, mereka akan pindah kemana? Yang dekat ke Singapura. Tapi kalau sudah gitu kan yang muncul apa? Sarah. Iya. Ya, jadi saya mohon ya, Prabowo harus tegas. Orang-orang seperti ini benalu. Dia merusak negara. Ya, nggak peduli agamanya apa, Sarah, sikat, habiskan. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Dilema sekali ya. Nilainya sih nggak besar. Cuman kita harus ingat ya, sekarang investor terbesar di Indonesia itu bukan Amerika lagi, tapi China. Dan kita harus sadar bahwa kita ini negara yang butuh investor. Kalau kejadian seperti ini memang nilainya sih nggak besar, 32 juta. Cuman mencoreng nama baik ya, nama baik Indonesia. Gimana kalau nanti pemerintah China itu rasa, wah ini di Indonesia ini kredit ini, kayak begini aja rakyat saya disusahin, dibuat susah untuk masuk, untuk berinvestasi. Karena walaupun kita lihat ya, walaupun China ini investasi Indonesia, dia menggerakkan hampir semua ekonomi. Kayak misalkan dia mungkin menempatkan tenaga kerja di Indonesia, tenaga ahlinya itu dia itu menyewa rumah di sekitar tempat dia kerja. Nah itu kan properti bergerak. Nah udah itu dia membelanja, konsumsi, beli makanan, restoran itu juga bergerak. Retail kayak dia kebutuhan hari-hari, sabun, sampo juga ada ekonomi yang bergerak di situ. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, boro-boro ya, kalau saya jadi investor, saya akan mikir ulang nih, wah ini kacau ini negara. Gimana saya mau investasi lebih besar lagi kalau kayak begini aja, pemerintah Indonesia nggak bisa membereskan birokrasi seperti begini gitu loh. Jadi menurut saya, kalau memang ada kesalahan atau apa prosedur, justru jangan diperas, di muka umum. Jadi kalau bisa kesalahannya di para pekerja imigran Cinanya, jadi pemerintah Cina bisa memperbaiki kesalahannya. Wah kamu kalau masuk negara ini nggak boleh bawa ini gitu. Jadi jangan di belakang layar diperas itu. Jadi kesannya itu Indonesia yang salah. Tapi kan belum tentu birokrasi Indonesia yang salah ya Mbak ya. Iya. Bisa jadi juga mungkin mereka ada bawa barang ilegal tapi bermain di belakang layar sehingga kesannya itu mereka diperas. Jadi itulah salahnya birokrasi Indonesia, dia bermain di belakang layar. Seharusnya dibuka aja. Jadi dengan begitu pemerintah Cina bisa memuati-wati untuk warga negaranya yang masuk Indonesia. Ini aturan di negara tersebut nggak boleh dilakukan gitu loh Pak. Jadinya lebih baik seperti itu. Gitu aja, terima kasih. Aduh, ada berapa tuh prajuritnya yang kena 30 ya? Saya mau bilang oknum bukan ya, 30 pejabat bisa jadi kayak gitu ya, berjemaah. Jadi ini udah 2 kali kita ngeliat ya, instansi pemerintah kita ini. Mungkin karena yang dilihat yang di atas kali, anggota DPR aja korupsi berjemaah juga kan. Udah banyak ditontonin juga kan. Nah ini 2025 saja sudah 2 nih instansi terkait berjemaah. Jadi sekarang ini sistem kerjasama mereka ini kalau nggak salah ini. Nggak tahu kita ke depan lagi, saya udah nggak bisa banyak bicara lagi nih Pak ya. Jadi ke depan lagi nih siapa lagi nanti, instansi apa lagi yang akan kita lihat nanti berjemaah lagi mereka ini. Jadi kata kuncinya Mbak ya,
para pegawai-pegawai kita ini sekarang mereka sudah tidak ada malu-malunya lagi, Mbak. Karena mungkin yang dilihat di atas juga, Mbak ya. Hedonisnya hidupnya itu, apalagi imigrasi ya. Mereka di bandara itu kan, waduh, mereka setiap hari melihat yang kehidupannya wah-wah semua tuh. Yang lewat bawa ini, bawa itu. Mungkin terinspirasinya ke sana juga kali salah satunya. Karena yang dia hadapinnya hedon semua. Jadi pikiran kotornya jadi kayak gitu. Bagaimana saya bisa tidak kayak begini? Oh bisa, saya punya puasa kok. Ya iya dong, saya punya puasa, gampang saya cari yang kayak begitu-gitu, Mbak. Chill, kecuali kalau saya tidak ada puasa. Jadi kata kuncinya kita lihat selanjutnya deh, Mbak, nanti instansi terkait apa lagi yang akan berjamaah melakukan perbuatan tercela ini. Padahal sudah digaji oleh rakyat, sudah diamanatkan oleh rakyat untuk mengelola negara ini. Tapi ya itu mungkin ya kembali lagi saya bilang, mungkin kita lihat nih yang kayak Mulyono sama Samsul saja kan lebih nyaman tuh. Ya nggak? Begitu naik nggak susah-susah. Kalau dulu zaman kita kecil-kecil, lihat tuh anak si itu tuh gampang kamu. Dia belajarnya tekun, ini tekun, semuanya tekun, ibadahnya tekun. Dia jadi orang. Contohlah dia. Kalau sekarang ya contohnya kayak begitu, melesat. Ya nggak? Di karbit. Kalau di karbit ada otak nggak apa-apa. Di karbit kosong, ya busuk semua kayak buah. Gitu saja, makasih. Ya menurut saya, pungli-pungli atau pemalakan di Indonesia bukan hanya WNA yang menerimanya, tapi warga negara sendiri aja sering kok dipungli. Kasus-kasus pungli yang melibatkan dipunglinya oknum-oknum dan memungli pengusaha atau pedagang di Indonesia banyak. Oknum-oknum ini kan ada yang berseragam, ada yang sipil, ada yang ormas. Itu selalu ada. Dan masih ada sampai sekarang. Itu dari zaman pertama kali merdeka sampai sekarang. Dan kelihatannya kalau ada penindakan pun mereka ditangkap di penjara. Sudah pernah waktu saya masih aktif itu seperti itu. Begitu udah keluar, sampai saya pensiun mereka udah keluar penjara. Aktif lagi, malah nodong lagi. Mungkin karena mereka kemungkinan ada yang punya pelindung atau backing, ada juga yang tidak sih. Cuman karena mungkin ekonomi sulit atau kecanduan narkoba atau jadi kurir pengedar narkoba tuh biasa mereka ya nodong, ya maling, ya nipu dalam bisnis tuh mereka lakukan. Minuman keras juga kecanduan seperti itu. Kelakuannya ya seperti itu kemungkinannya. Jadi ini penjahat-penjahat selalu ada lagi karena mungkin penegakan hukumnya yang kurang berat hukumannya. Jadi mereka tidak kapok-kapok, tidak jerah. Nah, jadi kalau ini viral, kalau negeri, ya mungkin seolah-olah kesannya hanya WNA saja. Sebetulnya WNI itu lebih sering dipungli dalam praktek sehari-hari kemungkinannya. Ya pengusaha, seperti pedagang, dan sipil-sipil lain. Inilah cerminan negara kita. Kasus narkoba juga marak merajalela. Mereka melakukan maling juga, nodong juga, begal juga. Kadang bunuh orang kan sudah terjadi. Lalu tipu-tipu dalam bisnis. Mafia minuman keras juga seperti itu. Dan ini kalau tidak segera ditangani, kejahatan angka kriminalitas semakin meningkat saja di negara kita. Kemungkinan kalau seperti ini terus, rakyat juga lama-lama bisa-bisa kalau hukumannya masih ringan atau tajam ke batu ke atas, maka rakyat bisa main hakim sendiri kalau ada kasus-kasus seperti ini. Kemungkinan seperti itu. Atau WNA Cina yang dipres, itu gak usah tanya. Kami punya tamu di awal Januari, ada 20 orang lebih datang dari Cina. Kalau tamu kita seorang dipres, dikambang pers lah, disuruh kasih duit 300.000, 500.000, 200.000. Ini baru deket-deket ini, Januari 2025, tanggal 1-an sampai tanggal 3, tanggal 2 lah. Kalau itu datang banyak, ada 20 orang lebih. Dia pada cerita sama kita itu hari kita pestanya kan tanggal 4. Jadi udah agak rahasia perusahaan, nah itu bikin malu-malu aja. Itu kepalanya imigrasi yang ada di Soekarno-Hatta harus dipecat. Itu utama. Itu utama. Kalau sudah itu dipecat baru begitu, Mary. Baru betul. Malu-maluin aja. Capek deh ya. Negeri ini makin parah juga ya. Kayak pagar laut nggak jelas. Dan juga ini. Jadi negeri ini mau presiden siapapun tetap begini juga. Parah. Karena kita masuk aparat itu aja, PNS itu aja masuk pada nyokok-nyokok semua.
Jadi kalau nggak begitu, ngandelin gaji doang nggak bisa mereka pulang modal. Mestinya sih presidennya Kim Jong Un, baru pada takut mereka semua. Iya, saya punya pengalaman juga. Waktu itu ada tamu dari Taiwan. Dia juga diperas sama oknum pejabat lah. Malah dia bilang ini, itu mereka nggak bisa ngomong Mandarin, tapi dia bisanya taunya Cien katanya. Cien gitu. Ipai, yang pai katanya. Sampai bisa dia. Kalau Mandarin nggak bisa ngomong, tapi kalau duit bisa ngomong. Jadi sampai customer saya ngomong begitu, saya sampai malu dengernya. Waktu saking jeleknya. Itu pengalaman saya, Bu. Oknum ini diproses, bukan hanya dicopot tapi diperiksa sama kepolisian gitu. Karena ini merusak nama baik bangsa kita. Satu, kedua juga mentalnya pejabat-pejabat yang di sono itu jadi biar ada efek jerahnya gitu. Ya, ini sebetulnya udah lama ya terjadi begitu itu gitu, dan sekarang ini mungkin karena sudah saking puasnya sampai akhirnya banyak yang lapor ke pemerintahnya kan. Yang ini kebetulan yang China kan, mungkin yang dari negara Eropa Timur apa itu juga dimintain gitu. Jadi saya pikir ini jangan cuma dimutasi saja, mestinya ya di PHK mereka itu gitu. Karena benar-benar perbuatannya ini memalukan gitu, dan memalukan bagi bangsa kita dan menjengkelkan kan bagi orang lain gitu. Ya begitulah jadinya, menyedihkan sekali. Jadi justru juga dari mereka itu yang lapor ke pemerintahnya kan. Yang nggak lapor karena mungkin ya bagi mereka 300.000, 500.000 nggak inilah. Tapi juga banyak mungkin yang orang-orang muda itu jengkel kan, mereka lapor gitu akhirnya. Ini masalah imigrasi gini-ginian, ini memang sudah menjadi lagu lama. Jangankan turis Tiongkok yang kena imbasnya, kita sebagai warga Indonesia aja itu juga sama. Kadang bukan maksud kena pungli aja, kadang petugas imigrasi yang di bandara aja juga kadang suka muka jutek-jutek gitu ya, gue juga heran. Harusnya kan kalau namanya SOP sebagai petugas imigrasi ya harusnya gimana dong cara perlakuan ke turis lokal maupun mancanegara gimana. Malah ya itu sekarang kena batunya nih, kena copot semua. Jadi ibaratnya ya sia-sia, lupa deh sumpah jabatan di atas kitab suci agama masing-masing. Tapi perlakuannya terhadap kita ini ya seperti ini. Pajak yang kita bayar mahal-mahal buat memelihara mereka, jadi begini hasilnya. Jangankan petugas imigrasi, kadang petugas bandara Angkasa Pura juga sama. Ini yang pernah saya ngalamin ya nih, saya di bandara. Pernah, kita misalkan oke lah, kita bawaan koper, diperiksa. Nah, tiba-tiba oknum petugas menghampiri, katanya nih koper gua mencurigakan. Suruh gua buka, kasih lihat. Oke, saya kasih lihat semuanya. Nah, tiba-tiba dibisikin, Pak, waduh, ini saya belum minum kopi pagi nih Pak. Nah, itu kan ibaratnya kan itu sudah ada, itu sudah kode itu. Jadi ya saya harap pendengar-pendengar Pas FM sini ya, kalau pernah ngalamin hal kejadian kayak gini, ya hati-hati aja lah ke bandara. Itu kode itu. Saya kasih tahu, ini saya sengaja ngomong ini karena ini sangat-sangat meresahin banget gitu. Nah, ini balik lagi ke imigrasi. Ini kalau cuman hanya kena hukum copot, wah itu sih nggak fair saya bilang. Harusnya ya seperti penelpon sebelumnya, kalau bisa disidangin langsung, secara langsung. Muka-muka semua tuh diekspos semua ke layar, ke TV semua, ke media semua, biar tahu tuh semua rakyat Indonesia tuh tahu tuh itu tikus-tikusnya pada ngapain aja tuh kerjanya tuh di imigrasi. Masa perlakuan terhadap kita ini seperti itu. Dan kedua, saya salut juga sama pihak kedubes Tiongkok di Indonesia ini yang memberikan surat seperti ini, laporan ini ke publik. Memang benar, memang negara kita ini bukan makin maju lagi, makin maju ke laut kalau saya bilang.
Jadi, waduh, payah lah saya bilang negara kita lah. Jangankan imigrasi, yang lembaga-lembaga lain pun juga pastinya juga ada tikus-tikusnya juga gitu. Ya saya harap ya kalau Pak Prabowo dan beserta kementerian-kementerian yang sudah dipilih, sudah diselektif, ya tolonglah lebih tegas lagi. Kalian bilang ini negara hukum. Masa negara hukumnya seperti ini? Terima kasih. Saya rasa kita di Indonesia ini ya dokter-dokter apapun sudah ada. Kita kalau belum ada atau kita perlu mendatangkan dokter dari luar negeri yang menyambung urat malu yang sudah putus. Jadi supaya uratnya malu yang putus ini disambungkan, jadi tahu malu rasanya gitu, tahu malu. Itu aja, terima kasih. Celutuk di bidang hukumnya aja ya. Itu kan masuk di undang-undang KUHP yang nomor 1 tahun 2023 itu kan masuk pemerasan itu kan. Apapun bentuk kata-katanya, mau halus mau enggak, itu kan tetap namanya pemerasan. Itu contoh di bawah. Sebenarnya itu bukan budaya itu. Artinya itu mental. Kita bedakan budaya dan mentalitas. Beda itu. Kalau budaya itu hal-hal yang sifatnya baik gitu ya. Tapi kalau mental bisa buruk bisa baik. Jadi kalau kita perhatikan kenapa Indonesia dulu lama merdeka, karena banyak mental-mental pengkhianat negara, londo ireng kalau istilah kita sejarah ya. Ini saya tinjau lagi masalah fenomena sosiologis namanya ya. Tadi hukum, nah sekarang kita beralih ke sosiologis. Kebanyakan mentalitas ini dipengaruhi kalau fenomena sosiologis seperti ini. Memang orang kita sering begitu. Jadi hal-hal yang sifatnya fenomena seperti ini ada enaknya nih katanya. Ya kita terusin aja. Toh yang di atas juga begitu kok katanya gitu kan. Ya memang kalau saya tinjau dari dua sudut seperti ini memang susah sih merubah orang kita ini kayaknya ya. Iya, karena sudah kebiasaan itu suka kan menadah. Iya itu jeleknya situ ya. Jadi kan itu salah satu contoh kebiasaan tangan menadah. Nah ini makna filosofis nih. Jadi sudah saya utarakan 3 loh. Kalau menurut saya tuh itu pemerasan masuk ke ranah pidana. Ketika mereka dihukum hanya untuk pemecatan itu tidak adil, tidak benar. Boleh itu secara kode etik benar dia dipecat, bahkan dikeluarkan itu secara pidana. Ketika dia sudah masuk ke ranah pidana dia harus dipecat dan dipidanakan sesuai dengan aturan pidana. Terima kasih. Ya sebenarnya sih kita, kalau saya sih pribadi, saya tahu bahwa hal beginian sih sebenarnya nggak eksklusif cuma Indonesia aja sih. Sebenarnya negara-negara ASEAN yang let's say yang boleh dibilang masih negara berkembang ya, di luar Singapura lah ya. Kalau Singapura jangan coba-coba begitulah, mereka nggak bakal terima. Tapi kalau selain yang Singapura, let's say saya nggak usah sebut negaranya lah, ada beberapa negara yang masih consider negara berkembang, itu juga ada permainan beginian. Jadi misalkan mau ngelewatin barang atau apa yang biasanya kena customs, kita selipin uang di paspor, di lewat dan sebagainya, itu nggak eksklusif cuma di airport Indonesia aja. Cuma yang mau saya bilang bahwa hal-hal begini di airport itu sebenarnya itu banyak sekali permainannya dan itu udah rahasia umum sebetulnya. Jadi bagi orang yang sering traveling ya atau yang memang menggunakan jasa service custom airport itu mah udah ngerti semua. Jadi yang mulai dari yang orang-orang pegangan dalam untuk yang just tip, yang kemudian juga yang penjemputan VVIP dalam tanda kutip, yang sipil dijemput ala VVIP, menggunakan jasa protokoler negara dan kemudian juga ngelewatin barang, kemudian pendaftaran email lah, jadi permainan itu banyak banget. Jadi itu udah rahasia umum sebetulnya. Jadi bukan
semua orang tahu lah, di government semua juga, mereka juga tahu juga gitu. Jadi nggak salah kalau dibilang bahwa salah satu pegawai negeri yang paling basah banget ya yang bermain di airport ini. Gimana cara ininya ya susah juga Bang Anto, karena ini kan udah mengakar udah lama sekali ya. Jadi mau ditindak kayak gimana pun juga menurut saya memang caranya udah begitu. Mungkin ya satu-satunya jalan ya memang hukum kita kalau memang udah keras banget, maka mungkin orang nggak berani gitu. Let's say kayak negara maju lah, Singapore, Australia kayak gitu udah nggak ada mainan begitu-gituan, nggak bakal ada yang berani main begitu-gituan. Jadi sekali lagi ya kalau nggak mau ditindak sih saya rasa susah, mau dicopot sama aja untuk saya, yang dipasang di situ sama aja sih, sorry saya sih skeptis lah, itu udah nggak mungkin, kecuali kalau memang hukumnya dirubah gitu, jadi benar-benar keras gitu, jadi nggak cuma di airport doang, di semua lapisan gitu orang juga takut gitu kalau mau melakukan lapisnya begini. Tapi intinya ini nggak eksklusif cuma kita sih, negara-negara yang let's say yang masih di-consider negara berkembang memang masih ada yang gini-ginian. Dan cuma ya memang di kita ya cukup dahsyat aja karena permainannya itu dari ujung ke ujung gitu, mulai dari barang, orang, visa, penjemputan, VIP dan sebagainya gitu. Jadi selama ada uang ya you bisa beli those service available di airport Indonesia selama you ada uang. Oke. Sayur basi jangan ditaruh di atas kuali. Cakep. Petugas imigrasi kok masih suka pungli? Masuk Pak Setiawan. Saya punya prinsipal dulu orang China ya, sudah datang dari Shenzhen, dia bawa teh apa-apa diminta tuh sama petugas imigrasi. Tehnya yang diminta apa duitnya? Ya sama-sama deh. Oke, dilanjut. Yang lama ya Om ya. Jadi artinya udah sering terjadi. Tapi emang nih baru mau dibersihin apa benar-benar bersihin atau cuman anget-anget itu doang? Itu dia. Karena kan sering kali ada yang cerita dengar dicopot, tapi copotnya cuma pindah doang kan, bukan benar-benar hilang gitu, nggak ada proses hukum. Iya. Jadi selama pembuktian terbalik sama perampasan aset yang koruptor tuh nggak dia jalanin sih masih begini-begini aja deh. Ya, benar. Ada perubahan dan mentalnya udah berkarat ini, udah karatnya sudah tebal gitu kan. Itu yang 30 orang tuh kebangetan berjamaah korupsinya. Mas sedikit Om. Barangnya apa? Jangan cuma 30 juta lah, itu 30 orang lagi kan otomatis satu orang cuma sekitar sejutaan ya. Iya, benar. Itu siapa tuh si Harvey Mois itu 100 triliun diri, aduh mabok ya. Mungkin sebaiknya bukan cuma sekedar bukan sekedar di mulut aja ya kata-kata dipecat itu, tapi kalau perlu langsung di satu generasi, satu baju. Ya. Yang ada di bandar tuh semuanya, mulai dari staf tukang ketik sampai pimpinan teratas ganti aja semuanya. Ini office boy, kalau office boy nggak mungkin deh Om kayaknya. Ya supaya itu nama kita juga makin bersih gitu. Itu apalagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu, waduh. Betul Pak, bikin malu ya. Betul, jadi orang-orang yang tadi mau datang ke Indonesia was-was sebentar kira-kira dimintain apa enggak gitu. Tapi ini juga Om, jadi semacam jadi semacam kayak daya tarik juga nih bagi orang-orang yang bermasalah, yang mungkin dia di sananya bermasalah terus dia mau datang ke Indonesia dengan cara ilegal. Bisa juga gue saja bisa disogok, masa gue enggak gitu kata dia. Iya, betul. Itu bahaya itu. Pokoknya perlu dipindahin aja lah, mereka ke Irian kayak sudah jagain perbatasan gitu lah. Ya setuju lah sama Bapak sebelumnya, cuma ini kan yang baru ketahuan kan sekian itu ya, tadi dapat 60 ya. Yang belum ketahuan yang nggak lapor itu pasti jauh lebih banyak. Salah satunya itu kebetulan lagi tahun lalu jalan-jalan ke China, ada leader sana lokal asli Indonesia, lahir di Indonesia, cuma dia udah pindah dari ke sana. Dia cerita, saya balik ke Indonesia bingung, dia bilang dimintain duit
nggak ada angin, nggak ada hujan katanya, dimintain duit. Jadi itu benar nih, hari ini baru dibicarakan gitu kan. Dia tuh leader loh, tamasya ke Indonesia dimintain duit, nggak ada angin hujan. Gitu, akhirnya dia kasih aja, ya udah, yang penting lewat gitu kan. Jadi dia juga nentuin angka berapa, dia kasih segini, minta lagi gitu kan, belum dikasih lagi. Bingung gitu. Jujur aja sih sebenarnya orang terus-terusannya dimintain juga nggak masalah gitu. Mereka nggak jadi miskin, cuma nggak nyaman aja gitu. Aneh gitu loh. Bahkan yang di sini diterima, yang terima duit juga cuma duit, nggak jadi kaya juga gitu loh. Tapi bikin orang yang nama bangsa gitu. Iya. Ya, oke deh. Pantun dulu. Ya, oke. Makan nasi dicampur uli. Cakep. Makannya bareng sayur lodeh. Cakep. Pegawai imigrasi melakukan pungli. Udah biasa deh. Begitu kok heran, itu kan kecil cuma 150. Tapi kemarin diklarifikasi sama dirjen imigrasinya, katanya itu hanya uang pet, pungli. Beda-beda tipis kali ya Bung Ben. Beda-beda tipis. Beti dong. Beti uang pungli sama ini, tapi menurut saya sih udah membudaya. Kalau nggak mau terima tip, nanti di musim teman-temannya kan sudah susah. Bukan imigrasi aja, pasti tempat lainnya begitu. Itu namanya budaya. Karena revolusi mental yang kemarin dicanangkan tidak berhasil. Jadi beginilah, itulah Indonesia. Iya, saya nggak percaya itu terjadi di negeri kita. Masa iya sih? Kalau yang kayak gitu-gitu, itu kayak sistem simulak jadinya. Film mustahil. Jadi nggak mungkin ada, itu hal-hal yang mustahil kalau ada yang suka minta begituan. Kita kan udah akhlak sesuai slogannya BUMN. Iya. Ya kan, terus lagi revolusi mental, nggak mungkin lah ini nih Pak Beni, jangan bikin hoax dong. Iya, kita kan bangsa yang ini jujur, gitu. Iya, kayaknya kayak gini-gini jangan sering-sering deh Pak Beni, bahaya merusak citra kita di dunia internasional. Buset, sarkasnya mantap banget dah. Mendingan ceritain yang bener-bener aja gitu, kayak tabung gas kemarin gitu loh. Ya gitu aja deh. Oke. Gue mau kasih pantun deh sekali ini. Boleh dilanjut. Jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Imigrasi kita pungli lagi. Masuk gak bro? Setengah masuk. Setengah masuk. Setengah juga oke deh. Tapi bro, ini sebenarnya ya beritanya salah bro. Itu bukan dikasih pungli, bukan pungli bro. Itu orang Cina itu lagi kasih angpau. Lah kan Sinca kemarin. Makanya lah kedutaan besarnya beritanya pas Sinca kan. Gua kasih angpau ke orang imigrasi lo. Gitu dong. Aduh, ini sungguh ini nampar muka siapa ya kira-kira yang ditampar ya ini. Prabowo kalau ketemu Mr. C gimana ya kira-kira Mr. C tanya, "Wo, lu punya orang kurang duit apa? Sacap piau aja mau," katanya. Nah, itu. Ya ilah 30 juta doang mau, malu-maluin aja bener, aduh. Minta ampun deh. Kalau nggak salah itu sekarang di bawah itu ya Kementerian Imigrasi sama apa ya? Yang Andrian sendiri ya? Itu? Ada kementerian sendiri deh kayaknya sekarang ini. Ya. Betul. Sekarang kementerian sendiri. Itu dan menterinya kalau nggak salah itu ex Kabar Eskrim itu. Kalau nggak salah Andrian Toro atau apa gitu loh. Andrian Toro itu Kabar Eskrim itu. Iya. Itu yang perlu kita dengar bro sekarang itu orang-orang yang udah berjamaah itu berapa orang itu pertama saya mengatakan gini, mereka nggak boleh dibilang oknum. Mereka yang melakukan itu harus dikaitkan ke institusi dia supaya malu institusinya. Kan kita di sini itu kan orang-orang di sini kan semuanya nggak berani ngomong terang-terangan kan. Yang pakaian coklat kalau ada yang berbuat salah juga dibilang oknum. Iya. Ya toh?
Yang apapun semua kalau salah dibilang oknum. Ayo kita bersepakat aja, bro. Iya. Kalau yang lembaga negara yang udah disumpah berbuat korupsi, berbuat ini, jangan oknum lagi, bro. Oke. Langsung kaitkan ke institusi dia. Oke. Supaya apa? Institusi dia tercoreng mukanya. Dan hukumannya juga harus diberatkan karena mereka itu dibayar oleh kita dari pajaknya, nggak, bro? Betul, dimiskinkan kalau perlu, Pak. Betul, dimiskinkan. La ilah 30 juta, apanya dimiskinkan? Jangan-jangan 30 juta juga kagak punya dia, bro. Makanya dia mau minta 30 juta, rame-rame pula dong. Iya. Aduh, ini capek kan. Jadi saya pikir setelah mereka ini hukuman mereka harus diekspos. Harus diekspos dan pemerintah harus menanggapi surat dari Kedutaan Besar Cina ini. Kita terima kasih loh sama Kedutaan Besar Cina yang berani mengeluarkan surat ini. Iya. Karena banyak sekali teman-teman saya juga mereka ngomong, aduh lu orang Indonesia mah itu di bandara mah duit melulu katanya. Ini kan Kedutaan Besarnya berani bikin surat kan artinya semuanya jelas kan, buktinya ada. Oke, ya. Ya saya kira ini parah lah, saya kira ini parah. Ini kementerian ini mesti balas surat Kedutaan Besar. Ini mesti ucapin terima kasih. Dan punishment-nya harus jelas. Jadi persoalan kita di Indonesia itu korupsi, bro. Itu dari atas sampai bawah. Jadi kepalanya kalau nggak lurus, nggak jelas sinyalemennya. Dalam hal ini Prabowo, ini bawah akan begini terus. Sebenarnya kita dikasih satu contoh yang nyata bisa kok berubah. Itu, bro, ingat nggak, bro? DKI itu seorang Ahok waktu mimpin. Kita tahu dalam 3 tahun dia mimpin. Kelurahan aja nggak berani terima duit, bro. Benar, Pak. Saya ngalamin itu. Namanya tukang parkir, bro. Itu pakai mesin. Itu kita benar-benar menikmati. Nggak ada kita kasih duit, kita tap kartu. Betul. Seorang kepala kalau tegak lurus, bawahnya mau nggak mau ngikut. Nah ini kalau kita tangkap ini imigrasi, bukan hanya petugasnya. Satu tingkat kepala dia juga diciduk sekalian. Harus jelas supaya efeknya itu terasa. Ya nggak, bro? Iya. Sebenarnya itu kan ada yang berani buka-bukaan dan terbuka dan resmi ya. Itu baru satu kedutaan. Coba deh semua duta besar dikumpulin sama bagian hukum dan legal, coba tanyain siapa yang berani ngelapor seperti yang dilakukan itu, dapat hadiah 1 M. Wah, pasti pada lapor semua kan. Nah, itu pertama. Terus kedua harus terbuka. Jangan setiap kali ada masalah oknum disebut tapi institusinya nggak dibawa-bawa atau nggak dibuka. Jadi kalau institusi pada saat dia melakukan itu kan mewakili institusi kan. Begitu kelacak ngakunya oknum. Ya kalau kayak gitu ya oknum semua. Maunya saya sih sidang terbuka aja. Jadi ada live-nya pada saat mereka di sidang, di live tuh ditanyain kronologisnya gimana. Jadi nanti besok-besok kalau mau masuk cara enak, gitu ya. Jadi diulangin lagi, ya kan? Kalau perlu dites tuh, ya nggak? Dari luar dibayar semua, coba ngetes tuh. Mereka berani terima, nggak di kontra terima, ya sudah langsung ciduk kan serba terbuka. Kalau perlu pakai live kan diciduknya di live. Nah, seluruh dunia ngelihat bekahnya di Indonesia. Jadi harus sidang terbuka. Seperti yang kasus yang kopi itu kan sampai berepisode kan, kopi yang katanya nggak jelas itu kan sampai berepisode tuh, sampai ahlinya semuanya dilibatkan. Nah, enak tuh jadi tontonan kan. Nah, terus yang kedua, oke gas, ya kan, gasnya hilang lagi kan. Gitu ya, semoga dibalikin lagi udah Pak. Ya semua ya dibalikin kan, tidak semudah balik tangan, yang ngantri kan masih panjang. Betul. Iya. Jadi ya saya berharap tahun ular kayu ini semuanya semakin membaiklah. Yang kemarin anggap biarlah berlalu, tapi kayak sih hanya Bajado yang berlalu ya. Badai kan tetap ada datang. Ya, salam sehat. Iya. Saya pikir kita ini mesti terima kasih dengan kedubes Cina, saya kira ya. Karena kedubes Cina ini berani membuka. Saya pikir kita harus fair juga bahwa di imigrasi Suta atau dimanapun
yang baik juga ada, yang bekerja dengan sesuai aturan juga ada. Nah, kita itu sering menggunakan kata-kata oknum untuk yang seperti gini. Mungkin selanjutnya kita harus minta izin dari institusi bahwa kata oknum itu lebih baik kita jangan pakai lagi. Supaya apa? Supaya si pelaku itu dia waktu melakukan kesalahan fatal yang seperti gini, institusinya merasa tertusuk. Oke, jadi benderanya tetap terbawa ya. Betul, jadi institusinya yang merasa tersakiti. Karena kita itu, apa sih orang bilang kita itu, orang Indonesia itu pakeu ya, pernah dengar gak? Iya, itu terlalu sopan kita. Kita terlalu sopan. Jelas-jelas yang salah ini adalah bagian dari institusi itu, tetapi kita sering bilang oknum. Yang kita protes, kita juga takut disalahkan oleh institusi. Nah, saran saya, selain masukkan ke kandang singa, itu kalau perlu institusinya juga pindahin ke hutan aja udah sis. Gitu. Supaya di sana bukan hanya ketemu singa. Gak usah jauh-jauh ya. Anaconda, ya kan? Arizona, Anaconda, betul. Itu sungainya ketemu piranha. Betul, sekalian ketemu Gak tersisa. Ya kan? Jadi pertama saya ingin mengatakan terima kasih dengan Kedubes. Kita harus mengakui fair, wisatawan dari Cina itu sekarang banyak banget. Bukan hanya melalui pintu Jakarta, pintu Manado pun ada penerbangan langsung. Dan yang brengsek juga ada. Tetapi kita harus welcome mereka. Mereka itu adalah wisatawan yang masuk ke sini, entah visanya visa turis, entah visanya apa kan. Dan petugas imigrasi kita ya harus sesuai aturan. Yang sampai terima uang hanya 30-an juta Kedubes Cina itu kan bikin surat itu kan memalukan sekali. Itu dia masih tulis loh, itu yang terdata jelas loh. Artinya yang lapor gitu ya. Betul. Ini kan memalukan kan. Saya pikir Kementerian Imigrasi ya, kalau nggak salah siapa itu ya, yang bekas kabar skrim itu ya, kalau salah Andrianto ya. Itu bukan hanya mengatakan bahwa benar, tetapi yang harus diekspos itu adalah hukuman atas yang melakukan pelanggar itu. Hukuman itu harus jelas dan langsung melakukan sidak ke berbagai pintu masuk Indonesia. Supaya efek ini terasa. Kita itu selalu dari dulu itu hukum ada, tetapi hukum itu adalah hukum yang bersedia untuk dilanggar. Dan pelanggar itu karena jumlahnya semakin hari semakin banyak, akhirnya nggak bisa ditindak. Atau yang bahasa yang sering kita bilang itu pelanggar itu berjamaah. Akhirnya yang melanggar itu jadi pembenaran, termasuk di lalu lintas jalan, termasuk masalah korupsi. Jadi saya pikir ada orang-orang tertentu itu ingin terus melakukan pelanggaran ini supaya pemerintah dalam hal ini kalau Prabowo serius untuk menumpas korupsi susah dilakukan. Jadi justru saya sangat menghargai, dulu saya pernah dengar Pak Tito ya Karnavian, dia pernah bilang bahwa petugas kepolisian itu bertindak kalau ada laporan. Nah, yang orang-orang yang lempeng, orang-orang yang benar itu terus juga harus bersuara. Ya seperti kita, bisnis opien kan memfasilitasi. Kita walaupun bilang singa, anaconda, segala macam di hutan, tapi kan kita serius ya sis ya. Serius dong. Ini adalah salah satu terlihat sekali bahwa teman-teman di sini ini memang punya kepedulian yang tinggi dan tidak lelah untuk terus bersuara kan. Betul. Ini korupsi yang kecil banget, ini memalukan Indonesia. Saya punya teman-teman juga banyak orang Cina. Mereka juga bilang kok gampang lah masuk ke Indonesia mah. Pakai duit sedikit juga beres. Oh, sampai sengetap itu ya Indonesia. Betul, sampai begitu. Coba, you pernah nggak? Saya pernah ke Singapura sekali. Saya masuk dari Batam. Kebetulan saya punya saudara orang sana. Saya ngantri panjang, mau coba-coba. Itu langsung lu disemprot lo. Itu kalau lu coba lagi lu ditangkap lo itu di sana. Betul.
Aduh, ini menurut saya itu kita harus bikin kue kirim ke kedubes Cina sih. Sebagai terima kasih ucapan mereka dengan mengangkat ini. Apresiasi ya ini, kepada mereka. Betul, apresiasi mereka berani. Dan silakan juga kedubes lain juga munculkan aja. Biar cara ini yang membangunkan kita. Ya, betul. Saya kira gitu sih. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Jangan lupa itu rancangan undang-undang yang korupsi itu, perampasan aset itu terus disuarakan itu. Ya, kalau menurut Mama itu semua hukum tegas, harus begini, harus begono, itu kan sudah dilakukan. Sebenarnya kalau kembali ke hukum ya, ada yang bilang kan hukum tegas, hukum harus dilaksanakan. Itu kan sudah tegas loh. Itu lihat aja tuh undang-undang kita mengenai hukum. Berapa itu bukunya tuh, mungkin satu gudang juga nggak cukup kali, satu lapangan bola ya. Tapi ya itu manusianya loh. Kalau istilah Mama kayaknya zaman sekarang ya manusia-manusia kita ini harus diruat. Ya, jadi intinya sebenarnya ada tuh ajarannya. Jadi kita selalu berpikiran positif. Giliran kita mau berbuat negatif sedikit, kayaknya otak positif kita tuh jangan gitu. Mama sih ngerasain ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Betul. Ya, masalah imigrasi memang benar. Imigrasi ini sudah lama banget. Saat saya pulang pergi itu juga kayak gitu. Jadi udah lama banget dan udah rahasia umum. Cuman yang baru ini viral itu menunjukkan sebenarnya bahwa mereka melecehkan imigrasi. Dan karena dia sadar, akhirnya dia minta maaf walaupun sebenarnya memang fakta gitu ya yang diungkap. Terus yang celaka lagi di sosial media itu dibredel gini, tahu nggak gara-gara 500.000 jalannya VIP kayak gitulah kira-kira. Gue jujur kayak gini banget. Pertanyaan saya tadi seperti Pak siapa ya ngomong bahwa di mana sih di Indonesia nggak ada korupsi, di mana? Terus pertanyaan saya berikutnya lagi, siapa sih yang mengajukan kepala daerah, menteri, pemimpin RI 1? Itu sopo sih? DPR itu siapa sih? Terus 10 tahun yang lalu 2014 sampai 2024 imigrasi itu kepalanya siapa sih? Kenapa kok nggak pernah ketangkap ya? Kenapa kok nggak ada kedutaan China yang lapor? Itu pertanyaan. Think Prabowo 100% bagus? Enggak. Tapi minimal pengalaman 10 tahun daripada yang lalu, mending sekarang karena dia ketua partai politik. Jadi dan umurnya juga udah usur dan udah kaya, nggak tamak, anaknya juga mapan, sehingga nggak menggali harta. Itu fakta gitu ya yang saya pilih, yang saya pikirin. Jadi kalau saya ngomong Pak Prabowo 100% bagus, enggak, belum tentu juga, let's see gitu ya. Akan tetapi Pak Prabowo langsung tak. Kenapa? Karena bodo amat. Dan yang jelas Pak Prabowo itu udah diancam bolak-balik dan sekarang ini lagi dilindungi oleh Kopassus. Saking ngerinya sampai kayak gitu. Jadi kalau Pak Jokowi dulu, sopo yang melindungi Mbak Nena? Mbak Nena emangnya mau dilindungi sopo? Nah kayak gitulah kira-kira ya. Jadi nggak usah heran kalau kita memang mau membasmi korupsi, jangan menyalahkan, tapi basmilah mulai dari sekarang. Pak Prabowo bahwa saya ampuni asal koruptor itu mengakui dan ini serenda kayak gitu ya artinya. Itu sebenarnya sih artinya dalam, karena kalau kamu mendudal yang lalu-lalu, sekarang saya mau nanya, Pagar itu tahun 82. Emangnya Pak Jokowi sudah lahir, sudah mungkin ya umur 10 tahun. Nah, tapi belum berkuasa dong ya. Lah, ya kayak gitu. Jadi nggak usah heran.
seperti tadi balik lagi ke Pertamina. Emang Pertamina situ nggak banyak berkecokol orang-orang lama yang tidak mau dan tidak bisa dicukil. Ada. Kenapa? Karena Bahlil ini kan termasuk orang muda dan orang baru, orang miskin. Dari bawah naiknya. Sorry, aku ngomong miskin. Kasar banget gitu ya. Dari orang bawah kayak gitu ya naiknya. Jadi dia masih nggak nyangka kalau ternyata seburuk itu gitu loh. Sebenarnya dia apes aja gitu ya, walaupun dia juga salah gitu ya. Artinya kok terima gitu aja, kayak gitulah kira-kira ya. Akan tetapi, tahu nggak kenapa LPG yang 3 kilo itu cuman 11.000 sekian? Let's say 12.000, berarti 1 kilonya 4.000. Akan tetapi yang 12 kilo itu 200.000. Iya. Berarti 4 kali lipat kan Mbak Nena? Nah, 4 kali lipat. Sekarang negara bodoh atau rakyatnya yang bodoh? Kalau ada yang murah mau cari yang mahal. Kan kayak gitu. Pertanyaan berikutnya lagi, kenapa negara jual 200.000? Kenapa? Karena yaitu diekspor ya, diekspor. Dan sekarang ini Pak Prabowo udah buat perpres untuk tidak diekspor lagi ke sebelah-sebelah. Ya, yang seperti saya katakan, di sebelah jualnya $67, kita jualnya $17, mematikan kita sendiri. Lah, balik lagi, siapa yang berkuasa waktu itu? Partai politik pula. Jadi nggak usah heran terus kalau Menkumhamnya 10 tahun nggak kerja apa-apa, bahkan anaknya menjadi supplier di seluruh itu lapas. Nggak ada apa-apanya toh, nggak cukil kan. Nah, sekarang saya mau nanya lagi, itu sebelah kamu beras busuk berapa ton? Nah, kenapa kok masih diam aja? Kayaknya KPK capek ngurusin orang korupsi. Terus dua unit mobil habis habis puasa tidak dikembalikan. Terus yang lucu, mampus lah gua. Kemarin saya ngelihat ada perempuan satu yang dulu pernah heboh, maki-maki bla 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 kayak gitu-gitu, orang Sumatera sono. Nggak ngomong gini, Pak Prabowo, ini saya lapor gini. Tolong dong, Pak Anies saja dibuat gandengan Pak Prabowo, pasti membantu karena Pak Anies. Makasih. Jadi saya pikir begini ya, pemerintah Cina ini cukup cermat ya, khususnya dari pihak kedutaan besar mereka ya, yang kemudian meminta klarifikasi pada pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah pihak imigrasi. Ketika pemerintah Indonesia juga sedang meminta semacam kejelasan dari pemerintah Malaysia terkait dengan penembakan itu, ya. Sehingga ini satu situasi yang saya pikir pas ya. Hanya saja terkait dengan penegakan hukum ya, atau penegakan sanksi yang diberikan kepada aparat imigrasi itu hendaknya yang wajar, jangan terlalu emosional sehingga kesannya kita membela pihak tertentu gitu kan ya, atau pihak-pihak yang yang bermasalah itu ya, atau pihak-pihak yang selama ini melaporkan itu. Nah, tetapi kalau kita ingat Mbak Nina ya, sebenarnya banyak warga negara asing yang kadang-kadang juga melakukan banyak kesalahan, seperti yang terjadi di Bali itu misalnya ya, ada warga negara Jerman yang kemudian membuka satu kawasan untuk kelompok tertentu. Ya, ada kampung Rusia juga di sana ya. Oke, lanjut. Lebih dari itu kita juga masih ingat dengan kasus Mama Minta Pulsa, Mbak Nin, yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu itu ya. Nah, itu kan kita akhirnya ketahui bahwa pelakunya adalah warga negara asing juga ya. Yang waktu itu pemerintah Cina juga tidak terlalu antusias untuk menggarap mereka. Tapi ketika kelompok yang sama ya, orang-orang yang melakukan teror via telepon itu menyasar aparat dan pejabat di Cina sendiri, mereka mulai bergerak ya. Ketika polisi Indonesia bisa menangkap siapa pelakunya, mereka meminta agar para pelaku itu diekstradisi ke Cina, dipulangkan ke Cina untuk diproses di sana. Yang kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari proses itu ya, karena pemberitaannya juga tidak terlalu jelas soal itu. Yang kemudian ada kasus yang cukup menarik juga Mbak Nina,
ketika ada seorang warga negara Cina yang sempat terkena kasus tambang emas di Kalimantan kalau nggak salah kemarin itu. Ada 770 kg emas yang akhirnya mereka dapatkan, tapi oleh pengadilan yang oleh jaksa dituntut sampai taksiran kerugiannya sampai 1,2 triliun itu dengan harga emas yang sebesar itu. Tapi oleh pihak pengadilan justru divonis bebas. Nah, yang ternyata hal yang sama juga terjadi di Afrika, di Sierra Leone itu juga terjadi semacam itu. Bahkan situasi di sana sampai memicu kegaduhan atau kericuhan karena masyarakat merasa ada orang-orang asing yang kemudian merebut kekayaan mereka. Nah, tetapi di negeri kita masih relatif aman, hanya pihak-pihak tertentu saja yang mulai bergerak untuk menindak oknum-oknum peradilan yang melakukan kesalahan itu. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian. Kita juga masih ingat dengan kasus beberapa tahun yang lalu ya, ketika Edi Tansil misalnya 1,2 triliun itu juga melakukan kejahatan yang sama, dan sampai saat ini tidak bisa dipulangkan, gitu kan? Bahkan dia meninggal di sana. Saya tidak bicara soal etis ya, ini bicara soal penegakan hukum ya. Selama ini kita selalu berusaha bahwa penegakan hukum harus dilakukan, korupsi harus diperantas, pemerintahan yang bersih harus diselenggarakan. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harusnya bisa menjadi pijakan buat kita untuk melakukan bersih-bersih ini, Mbak Nina. Jangan hanya kemudian terbatas oleh kelompok tertentu, etnis tertentu, kemudian kita jadi mandek dan macet. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Dan yang terakhir juga ini masalah narkoba ya. Kita tahu bahwa narkoba yang masuk ke negeri kita itu jumlahnya sudah tontonan, Mbak Nina, tanggung-tanggung itu. Itu kan negara-negara pemasoknya ya ada yang menduga dari Cina, dari Vietnam, dari Malaysia, yang sampai saat ini juga belum ada tindakan regional maupun tindakan kawasan untuk bisa menangani masalah itu secara serius. Padahal di negeri kita sendiri sudah menjadi masalah yang sangat-sangat serius, sehingga bahkan bisa merusak masa depan bangsa kita karena kita kehilangan generasi penerus bangsa. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita semua. Ini ada beberapa sisi ya. Kalau kita lihat kan viralnya karena aku juga sempat nonton tuh yang di WhatsApp aku lupa itu ada WN China itu yang ke paspor kan, terus katanya untuk inilah. Nah, waktu nonton itu aku udah langsung membatin, itu nggak mungkin, karena kalau itu adalah untuk kayak pungli atau apapun juga, itu nggak mungkin kayak gitu caranya. Nah, itu aku langsung nggak percaya aku. Cuma isunya udah melebar kemana-mana gitu loh, udah heboh. Nah, terus mengenai imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, aku kebetulan dekat situ, dan aku itu ngurus paspor juga di kantor imigrasi kelas 1 khusus SUTA. Dan nggak ada masalah, lancar semua. Aku sangat profesional lah di sana. Bahkan dulu paspor aku sempat robek loh, dan aku ngurus di sana lancar semua, prosedur tetap ketat sekali. Tapi semua lancar, nggak ada aneh-aneh. Terus 2023, 2024 dan tahun-tahun sebelumnya aku ke luar negeri, gak ada masalah, gak ada kendala apa-apa. Cuma memang di tahun 2023 agak ketat, ditanyaannya banyak, tapi gak ada masalah apapun juga. Bahkan terakhir yang 2024 udah canggih banget loh. Imigrasi kita itu cuma scan paspor aja, cuma wajah terus scan paspor itu udah lewat semua. Jadi nggak sejelek itu. Bahwasanya ada hal-hal yang seperti itu, iyalah, itu kan udah lama ya. Tapi menurut saya kita harus lihat progres perbaikannya juga. Aku sampai terkagum-kagum kok. Tahun lalu aku buset, tinggi banget gitu loh. Nah, itu yang jarang melihat atau mengungkap hal itu loh. Aku ya istilahnya ngono neng ngojo ngono ya. Jadi ya bahwa ada masalah ya diperbaiki dan progresnya jelas gitu loh. Dan ya ini kebetulan
karena masalah ini ada unsur C-nya, itu jadi heboh. Karena di Indonesia kita ini kalau ada yang namanya terkait dengan C-nya itu, ya suka melebar kemana-mana. Pada kenyataannya kalau kita dengar yang di-share juga di Pas FM ini, Novel Basuki kan dia ngomong, ya ini kenyataan yang masih ada dalam masyarakat kita. Itu hal yang cukup sensitif lah. Oke. Tapi bahwasannya tetap itu semuanya adalah manusia juga, bisa salah, bisa benar. Iya, ini soal ada oknum ya di imigrasi ya. Saya itu sebenarnya capek untuk bicara soal oknum lagi gitu kan. Harusnya kan negara ini itu seperti Korea Utara lah, gitu loh. Jadi benar-benar istilahnya kalau untuk dalam hal tindakan terhadap oknum seperti itu atau koruptor, masukin aja ke kandang singa udah, gitu loh. Kita nggak pernah tahu yang orang-orang yang mantan-mantan ini nantinya bisa jadi dia nanti jadi kepala daerah. Loh, bener gak? Ya bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi menjadi kepala daerah atau menjadi DPR atau DPRD. Lah, kalau begitu siapa yang rugi? Negara lagi kan? Lagi-lagi nanti yang ditodong siapa? Rakyat. Untuk apa? Bayar pajak. Pajaknya untuk apa? Nggak jelas. Mereka lagi ya. Mereka lagi. Itu terus berputar. Saya sebenarnya juga tidak setuju dengan adanya pajak tambahan yang di STNK. Absen. Buktinya apa? Iya. Buktinya apa? Banyak semua jalan-jalan di tempat kita itu pada rusak semua. Gitu kan? Kalau itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan itu nggak ada. Pembangunan itu sangat kecil, infrastrukturnya sangat kecil pembangunannya. Gitu loh. Presidennya saat itu siapa? Itu yang harus disalahkan, bukan menterinya. Kan begitu kan logikanya ya. Presidennya dia kok. Kenapa dia diam aja membiarkan menteri itu bertingkah laku? Kan begitu. Ya, kita ngomong esensi. Ya. Esensi ini adalah dari dulu kita ini buruk muka cermin dibelah. Ya. Ada di komen yang ini mengenai sogok menyogok karena kedubes Cina itu menerbitkan surat. Kita ini mestinya malu dan introspeksi. Tapi ngomongnya, waduh ini narasinya Cina menang nih, begitu segala macam. Itu kan surat dikeluarin supaya kita berkaca diri, berbenah diri. Tapi enggak. Kita ini anggap udah biasa. Coba kita lihat ya, jalannya apa. Yang mau jadi PNS itu mesti sogok. Karena begitu jadi, dia bisa bertingkah laku begitu. Dan kaya raya, coba dicek dah. Mau bea cukai kayak orang pajak kayak semua kaya raya. Itu kenapa? Ya karena dibiarin begitu. Kita mau maju mesti benahi ASN kita. Itu kan tonggaknya. Kalau menyalahkan yang menyogok, saya mau tanya, yang punya wewenang siapa? Nah di situ, jadi kalau ada suap menyuap ya di pemerintahan, yang kita harus mengkoreksi diri itu yang pemegang kekuasaan. Kenapa dia membiarkan itu terjadi? Kenapa dibiarkan itu pagar laut bisa berdiri dan ada sertifikat? Itu pasti ada orang dalamnya. Jadi kalau swasta disalahin, memang swasta kan cari untung, pengusaha namanya. Tapi kenapa pemegang kekuasaan itu, pemegang otoritas itu bisa disuap? Itu kan inti pertanyaannya. Kalau Anda mental nggak kuat, memang ini mental kita ya. Ingin jadi pejabat itu, ingin kaya, bukan ingin melayani. Itu inti masalah. Jadi kalau ingin kaya terus, ya cari duit terus. Semua ini, nanti kalau ini, masalah meledak, disalahkannya ke swasta. Saya coba, kita berpikir secara jernih, itu fair nggak?
Kenapa pemegang jabatan itu membiarkan itu? Bukan membiarkan ya, malah mencari orang yang bisa diperas. Kan inti masalahnya, oh ini objek kan, ini rezeki ini. Ya. Begitu, masalah mental kita rusak nih di situ. Jadi susah maju. Cobalah berubah. Kalau Pak Prabowo sekarang pegang kekuasaan politik yang cukup besar, rubah itu semua. Pecat kalau yang ketemu. Jadi jangan cuma banyak pidato. Ya. Begitu, makasih ya. Terima kasih banyak Pak Osman, termasuk juga untuk masukannya. Ini kalau masalah pungli itu di Indonesia itu udah di mana-mana. Kalau mau dirubah, ini kan tergantung. Kalau di pemerintah daerah tergantung bupatinya, kalau di kementerian tergantung menterinya. Itu tinggal mau apa enggak gitu. Kan dulu udah diajar sama Ahok tuh. PA-nya dipasang tuh di atas pelayanan. Nanti pikirin tuh, itu pada takut semua tuh pejabat tuh. Itu kalau ngurusin satu-satu kan repot, tapi kalau dikasih nomor PA-nya aktif tuh. Itu nanti ada bukti, diatur tuh sekian jam, sekian hari. Nanti kalau bukti nih, kita kalau ngurus izin dulu itu, kita bukti tuh kirim aja, nggak usah banyak bicara, kirim. Besok tahu-tahu pejabat tuh udah dimutasi, begitu. Jadi nggak susah, tergantung yang megang wewenang. Makasih. Betulnya korupsi ini udah kebiasaan. Dalam ilmu sosiologi dibilang udah internalized, udah mendarah daging di Indonesia ini. Jadi nggak heran, setiap semua apapun di Indonesia ini harus ada pungli. Semuanya pungli. Udah kebiasaan seperti itu. Ya itu udah miris tuh, udah mendarah daging seperti ini, susah untuk dihilangkan. Itu kalau dihilangkannya dengan cara ketegasan dari pimpinan yang tertinggi, yaitu pecat orang yang ngambil uang itu, pecat, masukin ke pengadilan, hukum yang berat, baru kapok. Ini udah mendarah daging di Indonesia ini soal korupsi, semua dikorupsi. Ya contoh saya bikin Plipam, bikin Sapam di Bekasi, itu harganya cuma 800. Mau cepat tuh apa mau lambat Pak? Kalau mau cepat, ya bayar saya 1.800.000. Jadi untung 1 juta dia. Ya saya mau nggak mau harus bayar. PLN pun begitu. Mau menaikkan daya, bayar juga. Semua bayar. Jadi udah mendarah daging ini. Ini emang penyakit kronis di Indonesia, yaitu korupsi. Korupsinya itu pungli segala macam, pemerasan segala macam. Itu nggak sesuai dengan itulah prosedur. Semua di segala lini itu. Mau ujian apapun, begitu juga. Ya di Departemen Perhubungan lah, di dalam negeri lah, di BUMN lah segala macam. Mau masuk BNN harus begini. Itu susah untuk dihilangkan. Itu kira-kira berapa puluh tahun nggak tahu lah itu bisa terjadi. Sejak saya masih kecil itu korupsi udah terjadi. Sampai umur saya udah tua begini tetap aja terjadi gitu. Makasih. Kalau saya balik tanya gini Anita, percaya nggak? Apa tuh? Itu kasus itu. Kalau saya mau percaya. Pasti percaya. Kenapa? Gini, imigrasi di bawah apa? Kemenkumham ya. Terus di bawah Kemenkumham kan banyak tuh, sampai lapas-lapas kan tuh. Iya. Emangnya mereka istilahnya, lu doang yang makan, gue di sini juga mau makan, enak aja. Kalau lapas kan enak, uang pulsa 300, uang kasur, uang kamar, ya nggak? Itu mah udah lazim lah. Di sini juga pengen korup dong. Caranya begitu. Jadi masing-masing ASN berlomba-lomba untuk menggalakkan korup. Jadi korupnya itu korup massal. Masing-masing departemen, divisi, pokoknya cari cara supaya bisa korup, bisa pungli. Di kita jadinya pemandangan lazim, Anita. Kita lihatnya, mereka nggak ada duit, nggak bakal berdiri kerja. Kita datang mengurus,
nggak bakal diladenin kalau nggak ada uang kopi, uang rokoknya. Dia digajinya itu bukan digaji mungkin, ya nggak? Iya. Wah, kita jadi rakyat sudah menormalisasi, kita kasih duit ke mereka karena apa? Terpaksa, kita butuh mereka. Nah sekarang gini, gampang aja sebenarnya kalau pemerintah mau nangkep. Di antara mereka sendiri di atasnya juga korupnya makin gila, ya nggak? Mau naik jabatan harus korupsi. Iya. Di 20 miliar buat naik jadi jenderal, ya nggak? Nah, di bawahnya nyontoh. Oh gitu. Bos gua juga main dong. Masa lu aja yang main, bos? Ya nggak? Bagi-bagi lah, bos. Jadi kalau disikat semuanya, sisa OB sama messenger doang di bawah, housekeeping. Sisanya korup semua. Mau tangkep gampang. Itu yang di atas pala-palanya, Anita. Gajinya itu gak mungkin dia bisa beli Land Cruiser, dia bisa beli Camry, dia bisa beli Alphard, pelatnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana. Tangkep dulu, beres kan, gampang ya nggak? Gaji dia berapa sih? Kasarnya ngomong, dia bisa beli sampai begitu, rumahnya begitu mewah. Bohong aja ya nggak nih? Itu kan dipertontonkan ke publik. Jadi udahlah, bukan barang ini cuman dikutuk aja nanti dia sama Akong gitu aja kalau saya. Makasih Anita ya. Oke, terima kasih kembali Pak Tony atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.